Selamat datang di private tour Bobo di mobil keliling Provinsi Yunnan hari kelima. Mari kita mulai hari ini dengan sarapan di hotel biar kuat menghadapi hari ini. Itinerary awal adalah eksplor sekitaran Tali, lanjut ke Lijiang. Namun karena cuaca sekitar Tali dan Lijiang 5 hari ini berawan dan hujan, kita segera switch rute ke Shangri-La yang perkiraan cuacanya cerah. Perjalanan kita kurang lebih 300 km yang akan kita tempuh dalam 4 jam via jalan tol. Jalannya mulus, paling masuk keluar terowongan aja karena Provinsi Yunnan banyak gunung-gunung yang besar. Kita mampir-mampir ke rest area juga. Kalau di sekitaran Tali, rest areanya masih dengan arsitektur ala suku Pai, putih-putih dengan lukisan monokrom gini. Karena Tali banyak dihuni oleh etnis Pai. Kita jajan dulu guys. Di sini jagung rebus kebanyakan pakai jagung ketan, legit dan manis. Sayangnya baru aja lewat Lijiang sedikit, tolnya ditutup. Mungkin ada perbaikan, jadi kita keluar tol dan lanjut dengan jalan arteri. Ini sudah masuk ke wilayahnya Shangri-La, tapi actually masih deket banget sama Lijiang. Jadi penduduk area sini masih campur nih. Ada suku Nasi yang banyak menghuni Lijiang, juga ada suku Tibetan yang lebih suka tempat-tempat tinggi kayak Shangri-La. Kita langsung disambut nih sama yak, ternak favoritnya orang suku Tibetan. Kampung-kampung yang kami lewati masih mix arsitekturnya. Ada gaya Tibetan, tapi ada juga gaya Nasi. Kepala mobil bareng Alvin dan Lucy, berpetualang rutenya penuh tantangan, tambah wawasan dan juga pengetahuan, bukan hanya sekedar jalan-jalan. Menjelang masuk Shangri-La, kita bisa masuk tol lagi. Lumayan lah biar lebih cepat perjalanannya. Dan akhirnya kita sampai deh di Shangri-La. Destinasi pertama kita adalah Inner Harmony Stupa, landmarknya Shangri-La yang kudu banget dimampirin. Ini stupa putih tertinggi dan terbesar di dunia. Di dalamnya ada stupa lagi, cuma yang di dalam itu kan tempel ya, jadi nggak boleh foto-foto. Kalau ke Shangri-La bolehlah mampirin sini. Ini posisinya di ketinggian 3.288 meter di atas permukaan laut. Jadi oksigen sudah relatif tipis. Jangan lari-lari atau teriak-teriak ya di sini, nanti nafasnya ngos-ngosan. Di sini juga banyak prayer wheels atau roda-roda doa yang merupakan ciri khas agama Buddha Tibet. Juga bendera-bendera doa warna-warni. Lukisan-lukisan di dinding ini khas banget Tibetan Buddhism. Masih inget dong yang kita bahas di Museum Tibetan di Xining, Provinsi Qinghai 2 bulan lalu? Salah satu juga yang khas dari daerah orang-orang Tibet adalah mereka suka banget nyusun batu-batu secara vertikal. Nih si Om Petualang juga nyoba. Next, kita bergerak ke rangkaian bendera doa warna-warni yang cantik banget buat foto-foto. Ini ternyata bunyi kepak-kepaknya lumayan loh guys. Anginnya kenceng juga. Kalau tadi ada stupa di dalam stupa, sekarang ada kerucut di dalam kerucut. Di sini 2 om dan 2 tante petualang foto-foto, cakep banget. Kalau nggak gelian, teman-teman bisa juga sewa kostum ala Tibetan di sini. Bisa di make up dan hairdo juga. Untuk jajanannya, di sini ada sate yak dan berbagai cemilan lainnya. Kelar foto-foto, kita ajak Om Tante Petualang buat check-in dulu dan tidur siang. Sebelum sore kita eksplor kota kunonya. Kami pilihkan hotel dengan nuansa Tibetan supaya berkesan. Sudah jauh-jauh sampai Shangri-La, sekalian rasa-rasa nginep di rumah orang Tibet. Ini hotel kesekian yang kami telepon untuk memastikan ada lift. Di Shangri-La, kebanyakan hotel bergaya Tibetan nggak ada liftnya. Meski palingan beberapa lantai aja, tapi kalau bawa koper berat lumayan juga kan. Begitu confirm hotel ini ada liftnya, langsung deh kita booking.
Di tiap kamar ada meja dan perlengkapan buat ngeteh. Sore kita kongko-kongko di meja teh hotel, dan malamnya kita ke kota kuno jalan kaki aja, karena memang lokasi hotelnya strategis banget. Meski hari kerja, rame juga yang nari-nari ala Tibetan di alun-alun kota kuno. Kita ajak Om Tante Petualang makan yak hotpot di resto favoritnya warga lokal. Dari sini kita juga bisa melihat yang nari-nari di alun-alun. Menunya selain yak hotpot, ada yak butter tea, yak yogurt, yak cheese, pie isi daging yak, serba yak deh pokoknya. Dua Om dan dua Tante Petualang bilang enak. Jadi sudah 5 hari full makanan aman. Padahal salah satu tante udah hampir mundur loh dari trip karena dikasih tahu sama teman-temannya yang sudah duluan ke Yunan kalau makanan di Yunan itu berminyak, nggak enak, WC-nya parah, sampai harus bungkus-bungkus sepatu pakai kresek. Sampai ngeri duluan si tante. Ternyata doi suka makanan-makanannya. WC umum juga so far masih aman. Alvin Lucy juga senang kalau tamu-tamunya bisa makan dengan nikmat. Setelah makan, kita puter-puter kota kuno, lihat yang unik-unik. Dari daging yak kering kayak dendeng yang diiris-iris pakai pisau kayak di tempat fotokopi, tumis jamur liar, ciupa-ciupa dengan live musicnya, live music anak-anak muda di alun-alun, dan lain-lain. Kita ada beli bir lokal juga, tapi bukan buat hari ini. Hari pertama sebaiknya aklimatisasi dulu, jangan ngebir, karena tubuh masih adaptasi dengan ketinggian dan oksigen tipis. Besok baru kita coba ya birnya. Hari ke-6 kita akan eksplor Taman Nasional Potatso. Kita sarapan dulu ya di hotel. Sarapannya oke, apalagi ditemenin keripik tempe kiriman Tante Iin. Makasih ya Tante Iin keripiknya. Di hotel ada sewaan baju khas Tibetan juga. Sebenarnya di mana-mana sih di Shangri-La ada sewaan begini. Jadi buat yang mau foto-foto ya boleh dipertimbangkan. Taman Nasional Potatso, altitude-nya 3.600 meter di atas permukaan laut. Jadi pastikan kalau teman-teman kesini bawa tabung oksigen ya. Om Tante sih sudah kita persiapkan dengan tabung oksigen sebelum sampai di Shangri-La. Dan kepake banget. Di perjalanan menuju Taman Nasional, kami melewati pemukiman orang-orang Tibetan dengan rumah-rumah tapak yang nggak lurus. Bentuknya tuh lebih lebar di bawah dan agak menyempit ke atas. Om Petualang penasaran banget pengen belusukan, jadi besok kita bakalan eksplor desa-desa orang Tibetan. Sampai di Potatso National Park, kita naik bagi ke setopan pertama. Mau kenalan dulu dengan sejarah dan budaya orang Tibet di Shangri-La. Sejarah detailnya kalau teman-teman ikutan private tour Bobo di mobil kita ceritain ya. Intinya ini tuh lebih ke menjelaskan mengenai Raja Gesar yang di usianya yang baru 4 tahun dia udah diusir, tapi umur 16 tahun udah jadi raja karena beliau menang lomba berkuda.
rajanya nih. Ini siapa? Raja. Selesai berkenalan dengan Raja Gesar, sosok pahlawan orang Tibetan, kita ajak Om dan Tante Petualang kembali jadi muda. Kita main, seru deh lihat mereka.
Seru deh lihat mereka berempat menikmati banget petualangan naik wahana ini. Sekarang kita akan bergerak menuju tempat kita akan kulineran ala Tibetan. Di dalam lingkungan National Park, normalnya kita bisa naik shuttle bus yang disediakan. Ramean gitu, jadi bakalan antri dan bisa jadi rame. Tapi kalau mau nyaman, bisa juga pakai shuttle yang VIP. Jauh lebih nyaman dan fleksibel. Cocok buat yang mau jalan-jalan nyaman seperti tamu private tour bobo di mobil. Kita sampai di restonya, dekornya juga keren ya. Hawa-hawa Tibetan banget. Pas juga ada rombongan anak sekolah yang akan makan siang di sini. Mereka pakai pakaian tradisional loh karya wisatanya. Pesanan kami dimasak dulu, sedangkan anak-anak ini langsung ngantri prasmanan. Traynya kayak MBG. Nih si tante lagi inspeksi MBG anak sekolah di China. Makanan kita datang nih, yang ini samchan. Yang ini daging yak hot plate. Terus ada cah pocai, steam ikan air tawar. Semuanya enak-enak, nggak ada yang gagal, termasuk sup jamurnya. Setelah makan siang baru kita mulai jelajahi alam Shangri-La yang luar biasa indah. Seperti biasa, kalau lewat daerah orang Tibetan, pasti kita bakalan ketemu yak. Untung aja kita switch rute ke Shangri-La ya, jadi bisa menikmati hari-hari yang cerah dengan langit yang biru. Bukan hanya langitnya yang bersih, air sungai pun jernih banget, sampai dasarnya kelihatan. Di sini ada tempat gantung-gantung doa. Gantungan papan buat nulis doa-doanya ada dijual di sana. Alvin dan Om Petualang mesra sekali, duduk berdua sambil main drone. Kalau teman-teman senang dengan video ini, like ya videonya, share juga ke circle-nya teman-teman biar bahagianya ramean. National Park ini bagusnya dikunjungi jangan terlalu sore, karena makin sore makin rame. Bukan karena sore lebih bagus buat foto ya, tapi biasanya tour groups kalau pagi tuh ke Tiger Leaping Gorge dulu, sore baru ke Potatso. Jadi kalau bisa hindari sore-sore ke Potatso, karena bakalan penuh. Ini kami pas lagi nggak terlalu rame, jadi jauh lebih nyaman. Sore pas mau pulang, baru deh kami lihat bus-bus banyak sekali nurunin ribuan pengunjung. Diburu-buru pula, cuma dikasih 1 jam buat foto-foto, langsung out. Sayang banget, padahal nongkrong di coffee shop asik juga, ngopi santai sambil menikmati pemandangan. 频率西呼气浪，自脚天山在中国大地上探索悠悠5000年，历史光芒心中亮。 Berhubung Om dan Tante Petualang memilih untuk menggunakan shuttle VIP, kita nggak perlu jalan terlalu jauh. Bisa request mau dijemput di mana. Jadi nggak melelahkan buat yang sudah senior. Lanjut ke pemberhentian berikutnya. Nggak kalah cantik pemandangannya, cuma mirip-mirip lah dengan yang tadi. Jadi Om dan Tante memilih untuk nggak jalan lagi, tapi nongkrong aja sambil pijit. Udah deh, kita diantar sampai parkiran. Makan malamnya pas di sebelah hotel, KFC aja. Mereka suka banget sama ayam KFC yang model ini. Seekor berdua. Nggak lupa saus sambal Indonesia biar makin nikmat. Kelar dinner, cari oleh-oleh ke supermarket di sebelah KFC deh. Lanjut kongko-kongko di lobi hotel sambil ngebir. Besok kita belusukan ya.